Gue harus pakai masker dah. Lu gak usah liat Mbak Abigail, gak usah liat muka gua. Lu liat muka siapa kek tuh? Kipas gitu. Caca udah diem loh. Mau pakai masker aja. Enggak usah. Halo semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas hukum berdasarkan wujudnya. Nah, ya kayak yang kita tahu kan, hukum itu berisikan peraturan agar dipatuhi oleh masyarakat tanpa terkecuali. Jadi pasti nggak ada yang bisa nentang dong hukum itu. Nah, terus juga hukum itu sifatnya mengikat dan wajib. Jadi semuanya harus patuh pada hukum, termasuk ya kita-kita juga gitu. Nah, di sini itu ada beberapa wujud hukum nih. Nah, kita kan kedatangan. Kenalin dulu dong. Iya, perkenalan. Gimana? Halo, nama aku Maria. Halo, nama aku Aca. Nah, kita kan udah kedatangan Maria sama Aca. Jadi boleh dong mungkin dijelasin gitu, wujud hukum itu apa aja? Oke. Pertama dari siapa dulu nih? Mungkin dari Maria. Oke, dari Maria ya. Oke. Nah, di sini pertama aku akan jelasin apa itu hukum objektif. Hukum objektif itu kaidah hukum dalam suatu negara yang diberlakukan secara umum tanpa pandang bulu atau hanya mengikat pihak tertentu saja. Oh, jadi kayak misalkan pejabat juga bisa dihukum. Iya, gitu bisa juga banget. Bisa. Nah, berarti hukum ini bisa kena ke pejabat atau ke anak sekolah, bisa nggak sih? Kalau aku sih kurang tahu ya, tapi ini harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Oh gitu. Terus contoh-contohnya apa aja sih? Contoh-contohnya ada hukum perdata, ada hukum pidana, dan juga ada hukum dagang. Sekarang aku juga mau jelasin apa itu hukum perdata, pidana, dan dagang. Yang pertama aku akan jelasin hukum perdata itu apa sih. Nah, hukum perdata itu hukum yang mengatur ranah hak, kewajiban, serta hubungan antara manusia. Contohnya hukum yang mengatur masalah warisan, sengketa lahan atau tanah, dan lain-lain juga bisa ya. Jadi itu diaturnya dalam hukum perdata ya? Iya, benar banget. Terus selanjutnya ada hukum pidana. Hukum pidana ini mengatur perbuatan apa saja yang bisa tergolong dalam ranah pidana beserta sanksinya. Indonesia menggunakan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pedoman dasar hukum pidana. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada nih? Antara Oh, KUHP itu kalau saya aku pernah dengar gitu ya di berita-berita. Iya, kan? sering ada. Terus juga kan suka ada demo-demo gitu Iya, kan. betul. Iya. Mau dilanjutin lagi nggak? Iya. Oke, yang ketiga hukum dagang. Hukum dagang ini mau tahu nggak? Mau dong. Oke, aku akan jelaskan. Hukum dagang ini mengatur hubungan antar berbagai pihak dalam bidang perdagangan. Hukum ini sangat berkaitan dengan hak serta kewajiban pelaku ekonomi kayak berdagang itu ya. Contohnya perizinan pendirian badan usaha, pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Kita juga belajar itu nggak sih Di PKWU, bener banget. Kita kayak perizinan. Perizinan Iya, gitu, bener banget. ya. Perizinan berdagang. Iya, berdagang. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh kakak siapa nih? Ratu Tasya ya. Oke. Nah, selanjutnya tuh ada hukum apa sih? Hukum apa sih? Subjektif. Yang kedua ada hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan kaidah hukum yang timbul dari hukum objektif. Hukum ini berlaku terhadap perseorangan atau lebih. Ada sebagian yang menyebut hukum subjektif sebagai hak, namun ada pula yang mengartikannya sebagai hak dan kewajiban yang muncul karena ketertiban terhadap peristiwa hukum, perbuatan hukum, serta hubungan yang telah diatur sebelumnya oleh hukum objektif. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, hukum subjektif juga bisa timbul sebagai perwujudan dari hukum objektif. Artinya, hak dan kewajiban yang timbul tersebut sudah diatur sebelumnya dalam hukum objektif. Jika hak dan kewajiban tidak dipenuhi, maka hal ini bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap hukum objektif. Contohnya,
cedera, janji sewa menyewa tanah atau lahan, yang mana merupakan bentuk hukum perdata atau hukum objektif. Oh, jadi ini kayak ada hubungannya gitu ya, hukum Ada. objektif sama hukum subjektif. Iya. Nah, kalau boleh tahu contoh-contohnya tuh apa aja sih? Contoh-contohnya tuh ada 2, hak asasi manusia dan hak sebagai warga negara. Aku bakal ngejelasin HAM itu apa. HAM merupakan hak dasar manusia yang harus didapatkan. Contohnya, hak untuk bersekolah, kebebasan beragam, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada hak sebagai warga negara. Tentunya sebagai warga negara, hak dan kewajibannya dijamin undang-undang. Contohnya, hak kebebasan berpendapat, mendapat pekerjaan, dan lain sebagainya. Tentunya pemenuhan hak ini harus diikuti dengan melakukan kewajiban sesuai dengan hukum objektif yang telah ditentukan. Nah, kalau nggak salah tadi aku ngedengar HAM kan. Iya. Kita juga pernah belajar HAM di PPKN. Iya. Terus juga belajar tentang pelanggaran HAM. Nah, di sini berarti hukum subjektif ya tadi. Iya. Hukum subjektif itu contohnya ada hak asasi manusia kayak kebebasan berpendapat, Iya. kebebasan beragam lah gitu. Kalau boleh tahu ya, di antara kalian ada pengalaman nggak yang berhubungan tadi yang kita bahas ini? Kalau aku sih paling yang tadi kan ada, kalau nggak salah ada yang perizinan gitu ya, perizinan berdagang, hukum berdagangan itu. Nah, kebetulan ayah aku itu punya toko. Nah, tokonya itu sebelum dibuka dia tuh emang ngurus kayak surat perizinannya dulu, jadi surat perizinan berdagangnya dulu. Jadi nggak sembarangan nggak sembarangan gitu ngejual, jualan. Iya. Nah, dari yang tadi kalian udah share, aku belajar banyak banget sih, kayak ternyata tuh wujud hukum tuh ada hukum subjektif, hukum objektif, dan contohnya juga beragam. Aku baru belajar sekarang gitu. Gimana sekarang, paham nggak? Paham banget. Dan seru nggak yang kita jelasin ini? Seru sih, kayak sambil ngobrol juga kan, Iya. cerita-cerita pengalaman juga, jadi nggak terlalu boring. Iya. Ya, mungkin segitu aja ya podcast kita hari ini. Makasih yang udah nonton. Dadah. Bye, hope you like it.